Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat semua, dimanapun sahabat berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kembali lagi di channel Ampuh Tutorial, channel tutorial informasi dan motivasi. Dalam video kali ini kita akan membahas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan BOS tahap 2 Kementerian Agama RI. Kita langsung saja, ini status dari madrasah saya sudah diterima. Ini kondisinya madrasah yang sudah menggunakan RKAM ya sahabat. Persyaratan apa saja yang harus diunggah? Yang pertama SPTJB, permohonan pencairan dan juga kwitansi penerimaan. Ini khusus untuk yang RKAM. Mungkin sahabat semua ada yang bingung ketika SPTJB, permohonan pencairan atau kwitansinya itu ditolak. Sahabat perlu perhatikan bahwa semua surat ini adalah, pertama, titik mangsanya itu harus 1 Agustus 2022. Kemudian perhatikan juga besaran nominal yang didapatkan. Kita bahas satu persatu ya sahabat. Yang pertama kita bahas tentang surat permohonan pencairan dana BOS. Ini sudah terisi, nomor surat sesuai dengan nomor surat dari madrasah masing-masing. Titik mangsanya sama ya, 1 Agustus 2022. Ini masih sama seperti sesuai dengan formatnya. Ini juga masih sama. Yang membedakan di sini ini adalah besaran pencairan yang akan bisa dicairkan di tahap 2. Artinya nilai besaran ini adalah nilai yang bisa dicairkan sahabat semua. Kalau yang nilai AA, automatic adjustment, itu diabaikan dulu, nanti akan ada pemberkasan lagi. Jadi ini adalah nilai dari besar anggaran tahap 2 yang bisa dicairkan sahabat semuanya. Kemudian untuk kelengkapan administrasinya cukup 4 poin saja seperti ini ya ditulisnya. Nah, itu untuk surat permohonan. Kemudian untuk SPTJB, ini SPTJB diisi berdasarkan keputusan pejabat komitmen, nomornya ini tahun 2022, tanggalnya ini, dan perjanjian kerjasama masih sama ya, nomor yang waktu awal anggaran. Kemudian besaran ini adalah besaran total yang diterima tahun 2022. Kemudian baru di bawahnya di poin 1 ini adalah anggaran yang sudah digunakan sampai dengan bulan Juni 2022 telah mencapai penerimaan pencairan tahap ke-1 ini sebesar jumlah dana yang sudah digunakan dan sudah di SPJ-kan, baik sudah di RKAM ataupun sudah di LPJ manual bagi yang belum RKAM sahabat semuanya. Kemudian ditulis hurufnya, jumlah total dana yang diterima ditulis juga sama seperti di sini. Kemudian jumlah total dana yang dipergunakan juga sama seperti yang di sini. Tahap 1 yang sudah digunakan, kemudian tidak ada sisa, kita tulis 0 100%. Titik mangsanya sama, 01 Agustus. Itu poin kedua SPTJB. Kemudian untuk kwitansi tahap kedua adalah jumlah uang yang akan dicairkan di tahap kedua yang bisa dicairkan ya sahabat. Ini yang bisa dicairkan. Kalau yang masih AA jangan ditulis di sini. Jangan ditulis total dulu, tulis aja yang dana yang bisa dicairkan. Terbilangnya juga tulis sesuai dengan huruf yang ada di jumlah uangnya. Kemudian ini masih sama seperti awal anggaran dan ini tanggalnya 1 Agustus. Itu demikian sahabat semuanya penjelasan tentang video pengisian persyaratan pengajuan BOS. Kalau tadi sahabat penjelasan tentang pengisian persyaratan yang akan diupload di menu BOS untuk madrasah yang sudah memanfaatkan RKAM. Kalau madrasah yang belum memanfaatkan RKAM atau belum termasuk sasaran pengguna RKAM, maka persyaratannya ada 4 sahabat ini ya. SPTJB sama seperti yang tadi saya jelaskan cara pengisiannya. Permohonan pencairan juga sama seperti yang saya jelaskan tadi di poin 2. Kwitansi penerimaan juga sama yang saya jelaskan tadi di kunci nomor 3. Kemudian untuk yang RKAM-nya ini bisa diupload RKAM yang 1 tahun anggaran, diuploadkan saja, tinggal diuploadkan. Hanya bedanya kalau yang tidak menggunakan RKAM harus mengupload data LPJ-nya itu berupa surat pertanggungjawaban yang pada 1 lembar
untuk diupload. Nah, ini harus diupload dulu. Kalau belum diupload, LPG-nya belum diupload, itu tidak bisa mengisi persyaratan pencairan. Begitupun sama yang dengannya RCAM, sahabat semua ya. Kalau LPG belum tarik RCAM tidak bisa ke sini. Jadi bedanya cuma satu poin. Kalau yang sudah RCAM tidak ada RKAM, kalau yang belum RCAM ini masih ada RKAM. Demikian sahabat video tentang pengisian persyaratan pencairan dana BOS. Semoga semuanya lancar. Ingat, kadangkala ada beberapa hal yang berbeda antara verifikator setiap kabupaten ya. Tidak semuanya sama, cuma ini berdasarkan pengalaman saya pribadi bahwa seperti ini yang saya rasakan dan sudah diterima. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.